Terlalu sombong jika kamu berpikir kamu tak membutuhkan teman. Dan terlalu naif untuk berpikir semua orang adalah temanmu. Oleh karena itu, untuk membangun hubungan relasi kita dengan sesama, mari belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian AKBP Resort Sutoyo, Selasa 29 Agustus 2023, tertulis di Pengkhotbah 4 ayat 9. Demikian dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, tagonan tahe mardongan iba, siana pucung, alamuba denggana molor rap marsaulihon parbueni nani ulana be. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, konon di Amerika Serikat ada pohon yang disebut paling besar di dunia. Usia pohon itu bisa mencapai 500 sampai 700 tahun, bahkan bisa sampai 2000 tahun. Tingginya sekitar 84 meter. Keliling batangnya sekitar 32 meter. Tetapi akarnya dangkal, hanya sekitar 3 ke 4 meter. Pohon tersebut adalah pohon redwood. Jika pohon ini tumbuh sendiri, maka dapat dengan mudah tumbang karena akar yang pendek membuatnya kurang stabil. Akan tetapi pohon ini bisa berdiri kokoh karena 2 atau lebih dari 2 batang pohon redwood tumbuh bersamaan atau berdampingan. Maka struktur akarnya di dalam tanah saling terjalin dan saling memberikan kekuatan. Bahkan ada beberapa pohon yang pada akhirnya menempel satu dengan yang lain, sehingga bisa berdiri kokoh dan berusia panjang. Demikianlah halnya yang hendak disampaikan melalui renungan hari ini, yang merupakan pengalaman iman Salomo di masa tuanya yang mengungkapkan berdua lebih baik daripada seorang diri. Dapat diartikan pula bahwa hidup bersama itu lebih baik daripada seorang diri. Mengapa? Karena kalau yang satu jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Jika ada masalah, beban, dan pergumulan, maka dapat dihadapi dan diatasi bersama. Sehingga beban dan pergumulan itu pun menjadi lebih ringan. Di bagian lain, Salomo berkata, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yang tertulis di Pengkhotbah 4 ayat 12. Ya, benar sekali. Seperti tali tambang. Menjadi kuat, tidak mudah diputuskan. Karena dijalin dari beberapa lembar sehingga kekuatan tambang itu tampak saat dipakai untuk menambatkan kapal besar yang berlabuh di pelabuhan agar tidak diombang-ambingkan gelombang laut. Ketika kita hidup bersama, baik dalam komunitas organisasi, bermasyarakat, bergereja, dan berkeluarga, bahkan sebagai suami istri, kita diajak untuk tidak hanya melihat dan mengingat kelemahan pihak lain, tetapi mengingat juga bahwa Tuhan menciptakan setiap orang dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing. Jika 2 kekuatan itu menjadi satu, maka hidup bersama yang tidak selalu mudah akan menjadi kuat, tak gampang diruntuhkan oleh berbagai persoalan yang muncul karena kita mengatasinya bersama-sama. Mari kita belajar dari nasihat Salomo dan pohon redwood tadi. Pohon yang rapuh dan mudah tercabut itu akarnya karena hempasan angin, tetapi ketika menjalin kesatuan, saat akar-akarnya satu sama lain saling mengikat dengan pohon di sebelahnya, maka pohon itu begitu kokoh dan kuat, bahkan bisa mencapai usia ratusan bahkan ribuan. Demikian pula kita akan langgeng dalam menjalani hidup bersama, kuat dan kokoh, manakala kita saling membangun, menopang dan menguatkan, bukan sebaliknya saling menjatuhkan dan menghancurkan. Kita tak mungkin hidup sendiri dan menganggap diri tak butuh orang lain.
Karena sejatinya kita ini pribadi yang rapuh. Salah satu kesia-siaan dalam kehidupan adalah kesendirian. Hidup tanpa kerabat, tanpa sahabat atau teman, merupakan kehidupan yang sangat hampa. Seseorang dapat saja berkata bahwa ia tidak membutuhkan orang lain, atau ia dapat bertahan hidup hanya dengan dirinya sendiri, tanpa orang lain. Namun pada kenyataannya, itu merupakan pemikiran yang bodoh. Kesia-siaan lainnya adalah memiliki rekan dalam hidupnya, tetapi bukan rekan yang membawanya pada kebaikan, melainkan kepada kehancuran. Oleh karena itu, penulis kitab Pengkhotbah mengajarkan kita melihat lebih dalam arti kebersamaan yang membangun. Kenikmatan hasil jerih payah menjadi bernilai bila dikecap dalam kebersamaan, bukan dalam kesendirian. Hasil kerja 2 orang lebih baik dari hasil kerja 1 orang. Dalam kebersamaan, jika seorang tersandung, maka ada orang lain yang dapat menolongnya bangkit. Jika ia terjatuh ke dalam dosa, maka ada orang lain yang membimbingnya dengan lemah lembut. Jika ia menghadapi masalah, maka ada orang lain yang menghibur dan menolongnya. Pesan pengkhotbah ini mengingatkan kita bagaimana Allah memandang keberadaan manusia pada awal penciptaan manusia. Allah memandang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu Allah menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Sejak semula Allah menciptakan manusia dalam kebersamaan yang saling menopang dan menolong, serta menguatkan, menghibur, dan membawa kehidupan tiap-tiap pribadi memuliakan Allah dalam hidupnya. Itulah hidup yang saling. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami tak dapat hidup sendiri. Kami membutuhkan bantuan dan topangan orang lain, terlebih pertolongan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami membangun hubungan yang baik bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk saling menerima kelemahan kami dan bersedia diperbaiki dan memperbaiki kelemahan sesama kami. Ajarkan kami untuk saling menguatkan dan menghibur di dalam setiap persoalan yang kami hadapi, dan jadikanlah kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, agar hidup kami semakin terberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda dalam saling menopang, saling menolong. Salam sehat, Tuhan memberkati.